itu ada upaya-upaya pematokan lahan yang milik warga sekitar atau warga lokal, itu ada keberatan. Apakah saudara saksi tahu tentang itu? Semenjak diumumkan titik nol IKN, ya memang banyak kepentingan-kepentingan. Jadi karena sebelumnya kami sudah sosialisasi dan mendengar, menjaring apa keinginan masyarakat, apa aspirasi masyarakat, sudah disampaikan ke Ibu Hani Staf Ahli Ibu Menteri, dan kami tidak, karena kami punya solusi bagaimana caranya kita membantu masyarakat kita yang teraniaya haknya. Dan sampai sekarang belum ada yang mengadu kepada kami. Jadi saya bilang saya tidak tahu itu. Apakah pihak sosialisasi yang Ibu jalankan itu hanya sekali? Baru sekali itu aja yang pernah Ibu hadir? Waktu saya ikut, teman-teman dari LSM juga ikut. Pak Among juga ikut. Teman-teman LSM ikut semua dengan perjalanan kami. Siapa aja LSM yang kelompok LSM apa namanya, Bu? Saya tidak tahu ingat mereka karena mereka teman-teman LSM saya ya. Mereka itu juga. Kami di Balikpapan ya ketika bicara LSM ini ya mereka juga orang. Ibu selain tadi kan awalnya dari WA ya. Kalau lihat dari kanal YouTube-nya terdakwa sendiri pernah buka langsung dari kanal YouTube-nya? Saya pernah membuka channel YouTube tapi itu sudah dihapus setelah saya nonton yang durasi 2 jam itu. Baik itu. Ibu aktif bermedia sosial atau memperhatikan media atau berita-berita gitu? Saya hampir semua WA group dari media itu saya punya. WA. Kalau berita-berita misalnya dari Detikcom, Tribun, se-Indonesia saya punya. Dari Antara gitu, sering? Ada Pak. Cuma saya kalau bahasa yang menyangkut Edi Mulyadi, saya tidak mau lihat itu Pak, karena saya menyakitkan. Waktu nonton aja. Udah tahu saya, udah sampai nanti nangis lagi. Gak ada tisu di ruangan. Makanya mohon maaf karena saya tidak mau buka itu. Ikuti saja pertanyaan saya, nanti Ibu nangis lagi. Ya, pertanyaannya bukan begini. Kalau Ibu pemerhati berita-berita, Ibu pernah memperhatikan kelompok-kelompok yang berkontra dengan keinginan masyarakat, artinya menolak IKN di Kalimantan, pernah? Kan Ibu pemerhati. Iya. Kalau pemerhati, kalau fair misalnya siapa adanya, tentu berita itu ada yang mendukung, ada yang menolak. Walhi menyajikan misalkan lubang-lubang bekas galian tambang. Nah itu Ibu pernah nggak? Karena Ibu tadi bilang semua, saya memperhatikan media-media. Pernah Ibu melihat berita-berita yang menolak IKN di Kalimantan? Saya tidak pernah lihat secara langsung. Itu dengar katanya. Tetapi kalau ada permasalahan, biasa yang kami lakukan. Nggak tahu lah berarti ya? Ya. Jadi kalau yang mendukung saja yang tahu ya, yang mendukung IKN tahu. Tapi kalau yang menolak berita-berita itu nggak pernah tahu. Itu entah pernyataan pejabat, setingkat menteri, atau ormas, nggak pernah tahu, nggak pernah lihat. Saya memang sengaja tidak mau lihat Pak, karena saya menjaga kehidupan rohani saya. Ya, jadi itu sengaja akan nggak mau lihat. Berdampak, membuat saya akan emosi, membuat saya tidak akan damai. Kalau Jadi ada yang menolak, Ibu merasa jadi emosi? Iya, karena menolak mereka dengan perkataan yang tidak baik. Bukan Edi ini, bukan Edi. Pihak lain mungkin, karena kalau saya baca banyak juga di media itu yang menolak. Gitu. Mohon maaf, Yang Mulia, saya tidak pernah menonton secara langsung. Saya tidak tahu itu. Oh, tidak tahu ya? Saya tidak tahu itu. Jadi soal berita-berita ada pihak-pihak yang menolak, itu tidak pernah tahu, kecuali yang Edi aja ini ya. Iya, karena saya fokus, karena itulah kita hidup di Indonesia ini pasti ada pro dan kontra. Bagi saya itu biasa. Biasa, demo biasa. Saya sedikit juga tanya, itu demo tadi ada yang berusaha menyetop lalu lintas di Sungai Mahakam ya, yang menarik tongkang-tongkang itu. Sikap polisi bagaimana saat itu? Itu masyarakat
Mereka langsung minta supaya itu jangan dilakukan. Polisi Polisi langsung minta tolong Iya, supaya itu dihentikan. harus ditindak. Karena polisi, karena juga saya tahu Pak Dirintel Polda Kaltim, beliau sangat kasihan, terganggu sekali dengan kondisi ini. Baik, Jadi cukup. beliau langsung suruh stop, jangan, tolong, jangan. Stop, memang harus Ya. di stop. Oh, di Jakarta. Beliau yang Baru jangan bakar ban aja dilanjutkan. juga di stop, tangkap. Perintah dari Polda Kaltim, stop, jangan dilanjutkan. Ya. Karena melihat kondusivitas Bagus itu ya. daerah kita. Berarti Kapolda saat itu dan polisi Ya, bagus. sangat cepat merespon. Ini hukum negara Ya. yang harus ditegakkan itu di seluruh wilayah Indonesia. Ya. Sama ya. Silakan. Izin majelis, saksi, tadi saksi menjelaskan ada proses sosialisasi sebelum COVID. Ya. Itu kira-kira seingat saksi ada tahun 2021 atau 2018 yang sudah saksi sampaikan tadi, 2018. Seingat saksi, coba mungkin saya iya. juga. Saya tidak tahu persis, cuma sebelum COVID, saya pernah ikut staf Ibu Menteri LHK, Ibu Hani, untuk Ibu siapa Bu? Lingkungan hidup. Hani, Siapa dia? staf ahli Menteri Ibu LHK. Oh. Ya. Beliau mau melihat kondisi dan mensosialisasikan dan mendengar, menjaring apa yang akan menjadi keluhan masyarakat. Jadi saya ikut mendampingi beliau sekali itu. Pada saat itu ke kelompok-kelompok mana saja sosialisasi yang dilakukan oleh staf menteri itu? Kelompok sekitar IKN. Ya, kami dari Kecamatan Sepaku ke kepala desanya, ke kelurahannya, dari adat-adatnya. Ada foto saya di Facebook, bisa dicek di situ. Dan kami bertemu dengan tokoh masyarakat, apa keluhan mereka, apa keinginan mereka, jadi akan dibantu. Nah itu yang mereka menyampaikan aspirasi mereka kepada Ibu Hani, staf ahli Ibu Menteri. Apakah pihak sosialisasi yang Ibu jalankan itu hanya sekali? Baru sekali itu aja yang pernah Ibu hadir? Waktu saya ikut, teman-teman dari LSM juga ikut. Pak Among juga ikut. Teman-teman LSM ikut semua dengan perjalanan kami. Siapa aja LSM yang kelompok LSM apa namanya? Saya tidak tahu ingat mereka karena mereka teman-teman LSM saya ya. Mereka itu juga. Kami di Balikpapan ya ketika bicara LSM ini ya mereka juga orang. Apakah saksi kenal dengan yang bernama Yohana Tiko, Ketua Lingkungan Hidup Kaltim? Yohana Tiko. Dia Ketua Lingkungan Hidup Kaltim. Mungkin saya pernah ketemu, tapi saya tidak ingat Pak, karena saya banyak. Apakah saudara tahu ada masyarakat yang di tempat IKN itu mengajukan gugatan ke MK? Itu yang itu aja. Tahu nggak? Tahu nggak? Yang saya tahu itu yang pernah ngomong Itu aja. Ini yang ditanya. Ya. Dia bertanya, ada masyarakat sekitar IKN mengajukan gugatan ke MK untuk yang mana? Gugatan yang mana Pak? Yang gugatan jelas. ya. Untuk Judicial IKN. review-nya yang mana? IKN, Ibu Kota Negara. IKN. Ibu Kota Negara ada. Nah, iya undang-undangnya atau apa? Saudara tahu nggak? Jangan yang saya tahu ini jangan. Iya. Itu tahu nggak? Tahu nggak itu? Yang Saya- digugat undang-undangnya yang sudah disahkan. Ya. Nah, Saya kurang ingat itu Pak. Kurangnya tahu atau enggak gitu aja. Kurang tahu. Kemudian tadi saudara menyinggung masalah Kutai. Apakah saudara mengetahui ada persoalan atau komplain dari warga kerajaan Kutai terhadap IKN itu? Kalau terhadap IKN saya tidak tahu itu karena anak bungsu ini cuma mengatakan bahwa saya punya lahan di daerah Semoy yang dia minta dan yang Bapak bilang pernah enggak dengar MK. Yang saya tahu beliau katakan bahwa saya dikalahkan. Jadi itu diskusi kami dengan pihak Kesultanan. Baik, lanjutkan. Tapi itu mohon maaf itu bukan masuk IKN Pak. Silakan. Izin menambahkan yang mulia. Tadi saksi
menjelaskan, menerangkan bahwa sempat menonton video-video tersebut. Nah, kalau sempat menonton, apakah saudara saksi melihat atau mengetahui bahwa saudara terdakwa ini bisa mengungkapkan atau mengutarakan kalimatnya di situ ada penyebutan Pulau Kalimantan? Ada nggak? Kan saudara saksi kan kesal sekali, jengkel sekali, marah sekali, ya kan? Karena merasa dihina, merasa dilecehkan. Kalimat yang mana yang merasa dilecehkan itu yang menyebutkan Pulau Kalimantan? Yang dilecehkan itu beliau katakan bahwa ini ada tempat elit yang harganya mahal. Pertanyaan saya singkat saja, simpel. Ada nggak saudara saksi menyatakan atau menanyakan atau mengungkapkan Pulau Kalimantan itu? Ada bahasa Kalimantan. Ya, coba seperti apa? Yang saudara saksi ucapkan tuh ungkapannya seperti apa? Yang menyebut Pulau Kalimantan, tempat jin buang anak. Pulau Kalimantan, tempat jin buang anak. Ada nggak kalimat itu yang mulia? Yang diucapkan siapa di video? Diucapkan terdakwa. Saudara saksi lagi. Maksudnya, ngerti nggak pertanyaannya? Apakah terdakwa ada mengucapkan kata-kata Pulau Kalimantan? Ada. Itu Seperti ada. apa? Ya itu tadi yang saya jelaskan. Ya itu tadi seperti apa? Iya. Ya, diungkapkan oleh terdakwa itu seperti apa? Saya berulang-ulang sebutkan. Iya. Nah, maksudnya coba dirangkai yang nyambung ke kata-kata Kalimantan kalau ada. Satu, bahasanya. Tadi kan saya mau katakan. Ini ada tempat elit yang harganya mahal. Siapa mau beli? Ada Pulau Kalimantan situ sebutkan? Atau Kalimantan? Belum. Ini belum. Yang menyebutkan Kalimantan, yang di Kalimantan tuh dibangun tempat, mohon maaf, Ibu kesini menghadapnya. Kesini ya, aja. karena bahasa kita mendengar kurang, mohon maaf yang mulia. Anda kok simpel kok pertanyaannya. Apakah di video yang saudara tonton tadi ada kata-kata terdakwa yang menyebut Pulau Kalimantan? Itu aja pertanyaannya. Kalimantannya ada. 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 Nah, kalau ada, tolong sampaikan kepada saya. Yang mana dirangkai coba sampai ada kata-kata Pulau Kalimantan gitu loh. Pulaunya tidak ada, Kalimantannya yang Baik, ada. Kalimantannya silakan dirangkai yang saudara lihat. Ya, mohon maaf yang mulia. Dengar, Karena disampaikan. namanya umur saya, jadi Baik. tidak bisa merangkai. Itu akan dipindahkan ke Kalimantan, PPU. Nah, siapa yang mau beli bangunan? Pembangunan itu Nah, akan dipindahkan ke IKN ini ke Kalimantan. Itu bahasanya, pembangunan ini siapa yang mau bangun? Baik. Nah, dia menyepelekan siapa yang mau bangun. Oke, cukup. Itu yang disampaikan terdakwa dalam videonya menurut saksi. Menurut saksi, Iya, menurut saksi lah. terdakwa menyebutkan Kalimantan. Pulau Kalimantan atau Kalimantan. Dan itu, Iya, ada pulaunya. ya, Pulaunya jangan ditambah, Pak. ya Kalimantan. Kalimantan. Nanti kami akan buktikan itu di dalam pembuktian yang mulia. Ya, silakan. Ini sudah pembuktian ya. Kemudian saudara saksi berulang kali menyatakan bahwa tidak ada masalah, tidak ada keberatan, baik dari penduduk Penajam Pasir Utara atau penduduk Kaltim, begitu ya, tentang rencana pembangunan IKN. Kemudian saudara saksi pernah dengar atau pernah tahu nggak kalau bahwa ada keberatan di sebagian masyarakat Kaltim sana atau mungkin daerah Penajam bahwa ada lahannya atau tanahnya dipatok-patok gitu untuk proyek IKN? Pernah dengar nggak? Saya tidak dengar itu. Kalau di titik nol itu memang tidak ada. Tapi kalau pembangunan istananya itu ya tidak ada. Ya, saudara saksi tadi juga mengatakan sempat beberapa kali membaca atau mengamati medsos atau berita-berita. Di sini disebutkan ya, saya tunjukkan ya, di sini ada sumbernya, ada Tempo. Tempo bukannya sumber hukum atau sumber media yang abal-abal. Di sini mengatakan warga lokal kaget tiba-tiba tanahnya dipatok untuk proyek IKN. Ya, saudara Seperti tahu nggak ada berita itu? Gitu. Satu. Di Tempo, dari Tempo, media Tempo. Saudara saksi nggak pernah dengar ini?
Nggak pernah dengar judul berita ini? Ya bentar. Saya- jawab sebentar. Iya. Enggak. Saya tidak pernah mendengar itu. Oke. Tetapi kalau ada masalah di masyarakat, kami langsung cari solusi. Seperti Oke, saya juga tadi dengar saudara saksi mengatakan bahwa tidak ada suku atau kelompok masyarakat lokal di sana yang keberatan terhadap pembangunan IKN. Apakah saudara saksi juga pernah mendengar bahwa mereka mungkin tidak diajak berunding, bermusyawarah, gitu sehingga rupa bahwa mungkin lahannya akan ada yang kegusur. Apakah pernah dengar itu? Saya juga tidak tahu itu karena yang saya pernah lakukan dengan staf Ibu Ali ini menjaring. Kami datang perorangan, per kelompok, setiap adat, setiap desa, setiap RT kami datangi, mendengar apa keinginan mereka. Oke, sekarang saya coba bacakan, ini ada berita di merdeka.com, ini juga media sosial yang cukup terkenal, yaitu judulnya Suku Asli Tolak IKN karena tak pernah diajak bicara pemerintah dan takut digusur. Ini yang saya sampaikan, yang mulia. Ada berita semacam itu pernah dengar? Ada berita semacam itu dan judulnya seperti itu. Berita seperti itu Pernah karena dengar bagi- nggak Ibu? Pertanyaannya simpel. Pernah dengar? Tahu nggak tentang berita itu? saya kurang ingat. Kurang ingat tuh bagaimana maksudnya ya? Berarti kan ingat-ingat sedikit atau gimana? Pemberitaan itu banyak. Makanya saya bilang saya nggak mau terganggu dengan pemberitaan yang saya fokus pada apa yang Ya saya. nggak usah lah, kalau di sini nggak usah pakai bahasa itu. Terganggu ini kan baru dibacakan sedikit aja. Pernah nggak mendengar berita dengan judul tadi? Coba sebutkan judulnya. Tolak asli, Tolak asli. suku asli, buru-buru yang mulia, maaf. Suku asli tolak IKN karena tak pernah diajak bicara tentang pemerintahan dan takut digusur. Nah, Itu judulnya. Pernah mendengar itu enggak? Berita itu dengan judul tadi. Kalau kami di sana kami enggak tahu itu. Enggak tahu. Karena saya sudah katakan hampir saya tidak pernah menonton TV. Ya sudah. Saudara kenal dengan Yati Dahlia? Kenal dengan Yati Dahlia? Tokoh Dayak Kaltim, Yati Dahlia. Kenal enggak? Yati Dahlia. Kenal tidak? Yati Dahlia. Tokoh Kaltim, tokoh Dayak, Saya tidak Suku. pernah kenal. Saya tidak pernah kenal dengan beliau. tidak pernah kenal. Nah, Dia adalah yang mengajukan penolakan ini. Salah satu yang mengajukan penolakan ini. tidak apa-apa. Salah satu yang menolak penolakan terhadap IKN ini adalah Yati Dahlia. Baik. Informasi kepada Ya sudah. saudara saksi. Terus apa lagi pertanyaan? Saudara saksi tahu Detik News, detiknews.com? Tahu detiknews.com? Sudah saya katakan, ya saya tahu tapi saya tidak sempat Enggak, cukup ditanya tahu gitu aja. Ya, Santai jawabannya. nanti, Bu. Terima kasih yang mulia. Judulnya adalah Koalisi Masyarakat Kaltim Tolak Pemindahan Ibu Kota Undang-Undang IKN Cacat Prosedural. Judulnya seperti itu. Apakah saudara saksi tahu? Pernah dengar, pernah baca? Pernah baca? Saya tidak pernah membaca. Tidak pernah membaca. Saudara saksi pernah mendengar atau membaca berita-berita dari Tempo? Tempo ini media nasional yang sangat terkenal. Nah, lanjut aja apa pertanyaannya? Pertanyaannya apa? Judulnya adalah Koalisi Kaltim Tolak Undang-Undang Ibu Kota Negara karena berpotensi gusur lahan adat. Apakah pernah mendengar atau membaca tentang ini? Saya tidak pernah dengar itu. Tidak pernah. Kami rasa aman saja di Kaltim. Aman ya. Padahal berita-berita nasional seperti ini, saudara saksi. Lanjut, jangan Ya, dikomentari. ya Udah dia tahu berkomentar. Yang mulia, saya juga berkomentar dong yang mulia. Nggak usah, makanya tahan-tahan. Biar dia paham juga begitu. Iya, Jadi betul. jangan asal jawab saja karena ini persidangan yang mulia. Jangan memancing. Ya lanjut. Tanyakan lagi. Apa? Oke, berikutnya adalah tentang cerita ya. Tadi kan saudara saksi aman-aman saja gitu, masyarakat oke-oke saja mendukung sedemikian rupa ya masyarakat lokal Kalimantan Timur terutama tentang rencana pembangunan IKN. Di sini ada judulnya cerita warga di sekitar IKN yang lahannya dipatok masuk yayasan inti pusat pemerintahan. Itu ada upaya-upaya pematokan lahan yang milik warga sekitar atau warga lokal. Itu ada keberatan. Apakah saudara saksi tahu tentang itu? Semenjak diumumkan titik nol IKN, ya memang banyak kepentingan-kepentingan. Jadi karena sebelumnya kami sudah sosialisasi dan mendengar, menjaring apa keinginan masyarakat, apa aspirasi masyarakat, sudah disampaikan ke
Ibu Hani staf ahli Ibu Menteri, dan kami tidak, karena kami punya solusi bagaimana caranya kita membantu masyarakat kita yang teraniaya haknya. Dan sampai sekarang belum ada yang mengadu kepada kami. Jadi saya bilang saya tidak tahu itu. Nggak tahu. Jadi saudara saksi menganggap bahwa aman-aman saja begitu tentang prosedur pembebasan lahan. Ya, saya untuk sampai saat ini saya belum pernah dengar yang seperti itu. Apakah saudara saksi juga mengetahui bahwa tadi ada gugatan-gugatan, termasuk juga ada kelompok di masyarakat Kaltim sana, atau lebih konkretnya yang melihat warga suku Balik. Warga suku Balik menganggap bahwa undang-undang IKN itu inkonstitusional begitu. Apakah pernah dengar itu? Setahu saya belum tahu itu karena kan sudah ada kesultanan. Jadi sultan itu dan kepala adat mereka Pak Musa juga sudah sangat mendukung. Jadi suara-suara seperti itu tidak pernah dengar. Saya menjaga ibu takut capek. Sudah nggak tahu, nggak dengar. Ya sudah, saksi. Karena beliau keberadaan sini semuanya tidak pernah tahu, tidak pernah dengar, ya kita ragukan kesaksiannya saudara saksi ini. Kenapa saudara komentar? Ini nanti terdakwa. Sudah Pak. Stop. Kan sudah saya tegur. Saudara jangan ikut-ikutan lah. Nanti ribut lagi. Saya gedok-gedok 3 kali di media dibilangnya ketua majelis marah. Kan enak ya. Tertiblah semua. Ada pertanyaan lain Pak? Yang ada. Ya, makasih yang mulia, yang terhormat saudara jaksa. Saudara saksi, saya hitung tadi mengungkapkan kalimat onar sekitar 12 kali dan ngenyek sekitar 5. Menurut saudara saksi, apa yang saudara maksud dengan onar dan ngenyek itu? Soalnya ada 13 kali saya hitung dan ngenyek itu ada sekitar 5 kali. Ini kayaknya sangat penting sekali dan saudara menurut saya paham betul terhadap atau mengerti betul terhadap itu. Menurut saudara apa yang Anda ketahui tentang onar dan ngenyek itu? Silakan. Yang saya tahu mengenyek itu bahasa yang mensepelekan orang, bahasa yang tidak menganggap orang lain, itu bahasa mengenyek. Bahasa yang mensepelekan, mengenyek, dan perilaku yang menghina. Itu mengenyek itu. Karena mengenyek menganggap bahwa kami tidak mampu, bahwa tempat kami tidak layak. Itu mengenyek. Itu bahasa yang saya tahu. Terus onar. Ya. Juga onar tadi. Iya, membuat onar. Nah, yang saudara maksud onar itu tadi kan ngenyek. Iya. Yang saudara maksud onar itu seperti apa? Onar itu adalah dampak dari ngenyek tadi. Dia mengenyek, menghina, menyepelekan, bahasa dengan peragaan, mengolok-olok ya, peragaan yang bahasanya meragukan. Apa begini? Itu bahasa perilaku yang mengenyek. Ya, onarnya. Akhirnya dari mengenyek itu pembuat onar karena sudah diciptakan untuk Pak Saudara Edi Mulyadi dengan sengaja menciptakan keonaran itu dengan mengenyek. Itu maksudnya Pak. Konkretnya onar itu seperti apa? Onar itu akhirnya dampak dari video viral itu semua kegaduhan itu ada. Dan tidak adanya ketertiban lagi karena semua orang turun ke jalan orasi dengan sesuka mereka karena tidak terima, tidak ada kata ayo mari kita demo, tidak ada, tapi spontanitas masyarakat itu turun. Nah itu keonaran yang diciptakan dengan sengaja oleh saudara Edi Mulyadi atas pengenyean, penghinaan itu gitu Pak.